Seorang bidan ditemukan tewas terbungkus kain di kolong jalan tol Semarang Solo kilometer 426. Polisi memastikan korban tewas dibunuh. Selain itu, anak korban yang masih balita juga ditemukan tak bernyawa di dekat lokasi ibunya ditemukan tewas. Lalu siapakah pelakunya? Benarkah anak korban ikut dibunuh pelaku? Inilah saudara berkas buser selengkapnya. Ini ketoknya manusia nih, soalnya baunya sangat menyengat. Warga desa Grogol, Kelurahan Pudak Payung, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, curiga saat melihat ada bungkusan kain kotak-kotak di dekat pohon ini. Lokasi persisnya berada di bawah kolong jalan tol Semarang Solo, kilometer 426. Saat didekati, baunya menyengat. Tak satu pun warga berani membuka bungkusan itu. Mereka menduga yang terbungkus kain itu adalah mayat dan segera melapor ke polisi. Ini perwakilan warga yang melihat dan ini kan dipantau tapi takut mau buka. Ntar kelanjutannya akan melapor ke pihak yang berwajib. Ya. Aparat Polda Jawa Tengah datang dan menguak teka-teki bungkusan kain tadi. Kecurigaan warga memang benar. Bungkusan kain itu merupakan mayat perempuan. Ya, alhamdulillah setelah kita melaksanakan penyelidikan, kita meyakini adanya sebuah kesamaan. Kesamaan itu apa? Barang-barang ataupun properti yang ada di melekat pada korban, kita cross-check menunjuk kepada salah seorang korban, yaitu atas nama Swita Kusuma Gatra Subardia, tempat tanggal lahir Yogyakarta, tanggal 8 bulan 7 tahun 1989, jenis kelamin perempuan dan pekerjaan sebagai tenaga kesehatan. Korban diperkirakan sudah meninggal seminggu sebelum jasadnya ditemukan. Dari hasil otopsi, terdapat bekas kekerasan di tubuh korban. Ayah korban yang menyaksikan putri kesayangannya meninggal tak wajar, menangis histeris, meluapkan kesedihan dan coba ditenangkan polisi. Begitupun dengan sang ibu menangis haru duduk di kursi roda. Dari hasil penyelidikan dan hasil singkat penjelasan dari rumah sakit, yang bersangkutan diperkirakan meninggal sejak tanggal 7 bulan Maret. Tanggal 7 bulan Maret, di mana korban setelah ditemukan ini kita lakukan otopsi, kita temukan adanya berbagai kekerasan. Artinya dimungkinkan ini adalah korban pembunuhan. Polisi mendapat informasi anak kandung Sweta yang masih balita hilang. Berbekal sejumlah petunjuk, polisi kembali mendatangi lokasi Sweta ditemukan. Setelah mengerahkan personel lengkap, tim Jatan Ras Polda Jawa Tengah menemukan kerangka tulang balita. Posisinya 500 meter dari lokasi Sweta ditemukan. Kerangka yang ditemukan itu merupakan anak dari korban Sweta berjenis kelamin laki-laki. Karena di TKP kita ketemu tulang tengkorak utuh, terus tulang pergelangan tangan, kaki, bahu, panggul, itu aja yang masih jelas sama tulang kaki. Yang kecil-kecil kan karena di TKP saya bisa menentukan dia jenis kelamin laki-laki dan usia di bawah 10 tahun, jadi memang cepat hancur yang tulang-tulang rawannya seperti itu. Kasus kematian tenaga kesehatan bidan Sweta mulai terang setelah polisi meringkus tersangka. Polisi yang mencurigai tersangka dari awal penyelidikan menangkap Doni Kristiawan, pacar korban warga Lasem Rembang, Jawa Tengah.
Doni juga yang membuat nyawa anak Sweta melayang. Karena almarhum Sweta mempunyai anak dan dia ada kesibukan kerjaan, dititipkanlah anak itu kepada tersangka, yaitu mulai bulan Februari. Kemudian selama dalam penguasaan ataupun ikut tersangka, korban atas nama Muhammad Faiza sering dianiaya dan tidak diberikan makan. Setelah itu dia mendapatkan korban meninggal, kemudian dibuang. Adapun cara pembuangannya, kenapa memilih 426? Itu dilaksanakan pertama dengan mencari melalui Google Map di seputaran kilometer 426 yang jauh dari pemukiman. Dia memilih ke situ. Itu terjadi pada tanggal 20 Februari 22. Sweta berkali-kali menanyakan keberadaan anaknya yang dititipkan ke tersangka. Tersangka yang bingung dan terdesak memilih untuk membunuh korban saat keduanya bertemu di sebuah hotel di kawasan Candi Sari, Semarang. Ya. Tanggal 7 Maret mereka bertemu, kemudian korban Sweta diajak ke hotel karena terus ditanya anaknya, tersangka menghabisi korban. Setelah korban dihabisi, dimasukkan dalam sarung, diikat kakinya, dinaikkan mobil, dibawa ke kilometer 425. Memilih tempat itu karena yang bersangkutan merasa karena korban yang pertama tidak diketahui, dia berharap di tempat itu tidak diketahui dan aman. Selain masalah anak, tersangka juga dibuat cemburu saat korban bertegur sapa dengan seorang pria di Semarang. Korban cemburu yang dibandingkan dengan laki-laki lain. Kemudian tersangka ketakutan adanya ditanya mengenai keberadaan anaknya. Itu motif yang pertama. Kemudian dari perkara ini terjadi 2 tempos dan 2 lokus, di mana lokus pertama adalah penganiayaan terhadap anak sehingga korban meninggal, yaitu temposnya pada tanggal 20 Februari 2022. Kemudian yang kedua adalah menganiaya sehingga meninggal kepada korban Sweta pada tanggal 7 Maret 2022. Doni tak sedikit pun menyangkal keterangan yang disampaikan oleh polisi. Tersangka yang mengaku sebagai tunangan korban itu tak terima dan menduga korban memiliki hubungan dengan pria lain. Pikiran Doni semakin ruwet saat korban bolak-balik menanyakan keberadaan anaknya. Tersangka pun mengambil jalan pintas membunuh korban. Cepet terus? Tak taruh sarung. Terus? Buang di tol. Lokasinya sama dengan yang anak? Jaraknya sedikit. Jaraknya sedikit. Itu selisihnya berapa hari antara anak sama ibu? 2 minggu. 2 minggu. Terus si ibunya nggak kasih tahu kalau anaknya bunuh. Terus motif kamu bunuh ibu apa? Korban. Cemburu sama jengkel. Kenapa itu? Cemburunya kenapa? Cowok lain. Perjuangan bidan Sweta mencari keberadaan sang putra berakhir tragis dan harus berkorban nyawa. Dirinya tewas dalam pencarian dibunuh oleh tunangannya sendiri.